warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hayatun Nufus dengan NIM 6120-1230354, program studi manajemen kelas RA1 semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton ya. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai globalisasi manajemen sumber daya manusia, di mana ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi globalisasi manajemen sumber daya manusia, di antaranya yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, persaingan bisnis global, mobilitas tenaga kerja internasional, perbedaan budaya kerja, serta perubahan ekonomi global. Tantangan yang muncul meliputi persaingan tenaga kerja yang ketat, perbedaan budaya antar pegawai, dan kebutuhan peningkatan kualitas SDM secara terus-menerus. Strategi menghadapi globalisasi dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kompetensi, pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan kemampuan lintas budaya. Baik, pembahasan yang kedua yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia dan tantangan yang dihadapi. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses pengelolaan tenaga kerja agar mampu membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Saat ini, manajemen sumber daya manusia mengalami perubahan besar karena transformasi digital, penggunaan AI, big data, serta perubahan pola kerja pasca pandemi. Fenomena seperti Great Resignation membuat perusahaan harus lebih memperhatikan kesejahteraan mental karyawan dan fleksibilitas kerja. Selain itu, regulasi seperti UU Cipta Kerja juga mempengaruhi hubungan industrial dan kebijakan ketenaga kerjaan. Manajemen sumber daya manusia modern tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, tetapi menjadi strategi utama dalam membangun keunggulan kompetitif organisasi. Baik, materi yang ketiga yaitu mengenai orientasi karyawan dan staffing. Apa sih staffing itu? Staffing adalah proses perencanaan tenaga kerja, perekrutan, seleksi, dan penempatan karyawan sesuai kebutuhan organisasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh tenaga kerja yang tepat sesuai posisi yang dibutuhkannya. Setelah karyawan diterima, perusahaan perlu melakukan orientasi karyawan. Nah, apa sih orientasi itu? Orientasi adalah proses pengenalan karyawan baru terhadap lingkungan kerja, budaya organisasi, tugas, tanggung jawab, serta peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Adapun manfaat dari orientasi sendiri yaitu mengurangi kecemasan karyawan baru, mempercepat adaptasi kerja, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan turnover karyawan. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai perekrutan dan seleksi. Rekrutmen adalah proses menarik calon karyawan yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan perusahaan. Rekrutmen dapat berasal dari sumber internal seperti promosi dan mutasi, maupun sumber eksternal seperti iklan lowongan kerja, kampus, job fair, dan media sosial. Seleksi adalah proses memilih kandidat terbaik dari para pelamar. Tahap seleksi biasanya meliputi pemeriksaan berkas, tes tertulis, wawancara, psikotes, dan pemeriksaan kesehatan. Tujuan utama perekrutan dan seleksi ini adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten agar dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Apa sih pelatihan itu? Pelatihan adalah proses peningkatan keterampilan dan kemampuan kerja karyawan untuk pekerjaan saat ini.
sedangkan pengembangan lebih berfokus pada persiapan karir jangka panjang. Pelatihan ini penting karena membantu karyawan mengikuti perkembangan teknologi, meningkatkan efisiensi kerja, dan memperbaiki kualitas pelayanan. Metode pelatihan juga dapat dilakukan melalui pelatihan langsung di tempat kerja, seminar, workshop, coaching, mentoring, maupun pelatihan digital. Dengan pelatihan yang baik, perusahaan juga dapat meningkatkan kualitas SDM sekaligus mempertahankan daya saing organisasi. Selanjutnya, ada penghargaan karyawan, di mana penghargaan karyawan adalah bentuk apresiasi yang diberikan perusahaan atas kontribusi, prestasi, dan perilaku kerja positif yang dilakukan oleh karyawan. Penghargaan dapat berupa finansial seperti bonus, insentif, dan kenaikan gaji, maupun non-finansial seperti ujian, sertifikat, promosi jabatan, dan pengakuan prestasi. Penghargaan yang tepat dapat meningkatkan motivasi kerja, loyalitas, kepuasan kerja, serta semangat karyawan. Selanjutnya, ada perencanaan karir. Apa sih perencanaan karir itu? Perencanaan karir adalah proses membantu karyawan untuk merencanakan perkembangan karirnya di masa depan. Perusahaan perlu menyediakan jalur karir yang jelas agar karyawan memiliki tujuan dan motivasi dalam bekerja. Saat ini, konsep karir tidak lagi hanya berbentuk kenaikan jabatan secara vertikal, tetapi juga dapat berupa pengembangan keterampilan, perpindahan divisi, dan penguasaan kompetensi baru. Dan yang terakhir ada kompensasi. Apa sih kompensasi itu? Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kompensasi dapat berupa gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, asuransi, fasilitas kerja, dan bentuk penghargaan lainnya. Sistem kompensasi yang adil juga sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja, loyalitas, dan produktivitas karyawan. Jika karyawan merasa kompensasi yang diterima sesuai dengan kontribusinya, maka semangat kerja dan komitmen terhadap perusahaan akan semakin meningkat. Dari pembahasan materi awal sampai akhir, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam organisasi. Keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusia, mulai dari proses rekrutmen, orientasi, pelatihan, pengembangan, hingga pemberian penghargaan dan kompensasi. Di era globalisasi dan transformasi digital, perusahaan dituntut untuk memiliki strategi MSDM yang efektif agar mampu bersaing dan bertahan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mempertahankan talenta terbaik, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja materi yang saya bahas mengenai seminar sumber daya manusia. Semoga dapat bermanfaat.